bahwa gue disuruh pilih Novi atau lo. Udah itu aja, gue lurusin. Kalau salah gue sama Novi, gue ngikut lu aja. Karena lu yang udah duluan membuka, gue ikut gerbong lu, sahabatku. Karena gue mengedepankan persahabatan daripada egosentris. Itu aja ya, gue ngikut lu. Ini malam ini jujur ngomong nih, gue udah ditunggu sama polisi nih buat ngelaporin si Novi. Tapi gue ngikut lu, ya. Gue ngikut lu, gue angkat topi sama lu karena lu ya udah anggap gue sahabat, dan gue juga membalasnya dengan lu sahabat gue. Makanya gue ngikut lu atur semua yang ya. Si Novi jangan ngomong-ngomong lagi, gue bukan pengacaranya. Udah jelas-jelas gue itu pengacaranya. Secara lisan pun tertulis, tapi tertulisnya lagi dibikin, belum jadi sekarang. Itu aja Pablo, gue menghargai lu sebagai sahabat gue dan gue gak panjang lebar lagi. Tolong lu bicara sama Novi, jangan bicara gue bukan pengacaranya, karena ini edukasi bagi masyarakat bahwa kuasa lisan ada sesuai dengan apa yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang KU Perdata nih. KU Perdata bukan undang-undang. KU Perdata pasal 1792 tentang surat kuasa ya. Jadi seperti itu Pablo ya. Sebenarnya ini kan gue martir yang disiapkan oleh lu untuk Novi buat nyerang Frat Ahmad dan si Afrin Lim. Tapi kenapa martir ini malah dibelok-belokin kemana-mana sama si Novi gitu loh. Itu aja sih. Dan tolong lu tegur Novi gitu loh. Sebenarnya gue tuh ikhlas nolong Novi, fight gue karena perintah lu gitu loh. Karena lu sahabat gue junjung tinggi persahabatan. Ya, jadi seperti itu Pablo ya. Jadi gue nih orangnya kalau nggak ngurus kasus gue solid, nggak bakal mau mengkhianati apa yang di dalam kuasa gitu. Gue disuruh hajar bener. Gue bicara masalah menyerang Farhan Alvin Lim, bukan menyerang tukang telur. Makanya ketika gue disuruh nyerang tukang telur, gue tolak karena nggak sesuai dengan kuasa. Gitu ya. Jadi gue mulai malam ini gue ngikut apa kata lu karena lu yang mendasari gue menerima kuasa dari Novi. Secara gentle gue ikut lu. Dan lu tolong atur si Novi, jangan ngomong lagi masalah gue bukan kuasanya. Karena itu kan mengedukasi dan membodohi netizen. Ini buat pelajaran bersama. Bahwa kuasa lisan itu ada. Gitu loh. Sesuai dengan apa yang dimaktubkan dalam pasal 1792 KU Perdata tentang kuasa. Itu aja sih dari gue. Ya lu atur aja kapan kita mau ketemu Novi, kamu ngobrol, dan gue secara gentle juga akan meminta maaf kepada Novi karena dia wanita, bukan lawan gue. Ya Pablo, itu aja, terima kasih. Hormat. Siap. Bicara faktual. Oke, tahan dulu, kasih lihat sebentar, biar langsung ke Pak Pablo dulu, kasih maaf. Nanti enak habis itu langsung ke kasir. Pak Pablo, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Firdaus? Sudah cukup indah kedengarannya? Mute-nya Pak Pablo? Wah, Bang Pablo malah gak denger kayaknya nih. Bang Pablo? Wah, si Puro ini tadi. Halo, Kenan? Ya, kedengeran. Oke. Gua dengerin Firdaus ngomong tadi sampai tidur gua. Ya, jadi gini. Ya, lanjut. Ya, jadi apa yang disampaikan Firdaus benar, yang disampaikan dia bahwa memang benar pada saat di lantai 2 dia memberikan pandangan-pandangan hukum. Sehingga pada saat dia memberikan pandangan hukum, saya meminta lu ikut gua di donatur. Itu yang gua sampaikan. Nah, cuman memang pada saat itu dia bilang gua lebih cocok untuk di Novi karena dia mau menghajar FA dan Alvin Lim. Nah, itulah bahasanya dia kurang lebih kan. Tapi oke lah, intinya tenang, gue bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antara Novi. Ini sebenarnya juga bukan perselisihan sih menurut gue. Ini cuman salah paham yang sebenarnya nggak sepatutnya salah paham juga. Kuasa lisan benar, ada yang namanya kuasa lisan, kan begitu. Tapi dibilang versinya Novi bahwasanya dia bilang bukan pengacara karena ketidakpahamannya dia juga mungkin bahwa adanya yang namanya kuasa lisan, dan itu hal yang wajar. Butuh ada satu pengertian juga. Kalau kita paham ya kita beritahu. Ada loh yang namanya kuasa lisan, ada loh yang namanya kuasa yang tanpa harus menandatangani. Itu kan tinggal bagaimana kita menyampaikan. Tapi saran saya jangan berbicara di ruang publik untuk menjatuhkan satu sama lain. Ingat tujuan kita bersama dalam persoalan ini, kita ingin semuanya baik, kan begitu? Ingin semuanya selesai.
Jadi nggak ada persoalan. Intinya nanti kita tinggal cari waktu. Firdaus saya pertemukan dengan Novi, dan saya harap hari ini adalah hari terakhir Firdaus berbicara tentang persoalan ini lagi di publik. Kan begitu. Supaya nantinya semua bisa terakomodir dengan baik. Cooling down, santai aja. Urusan begini nih sepele sama gua nih. Yang penting bisa santai aja. Masing-masing turunkan ego. Begitu sih kurang lebih. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Pablo atas pemaparan dan penjelasannya. Kan alhamdulillah. Jadi udah gue terima saran lu Pablo, udah gue terima. Udah tinggal lu atur aja. Ntar video-video gue hapus. Video-video gue tentang Novi gue hapus semua. Itu penjelasan, bukan dijelekin. Penjelasan gue karena gue dibilang bukan pengacara, bukan dijelekin. Ntar video gue hapus, oke? Ya tadinya gue mau beli emas pusaka lu tuh yang ada gambar apa itu Trimurti itu, tapi nggak jadilah karena lu begitu kenceng-kenceng sama gue. Oke, Bang Pablo terima kasih abangku. Alhamdulillah semua sudah. Ini mas gue tuh. Jangan nanti kena BL. Hati-hati saudaraku. Nanti meledak komat saya. Nanti komanya meledak. Oke, Kasir. Terima kasih. Kasih silakan. Apa yang mau disampaikan Kasih silakan. Oke, makasih. Saya bertemu Adinda Pablo itu di pertengahan ya. Di awal saya pegang kasus Novi Agus ini, saya sudah membuat tinjauan yuridis secara hukumnya dengan tim saya punya tim kerja itu ada 2, yaitu Hello dan Selamitan. Dan apa yang pengacara donatur ini lakukan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan Permensos. Karena perintah dari Permensos khususnya di pasal 14 dan 15 bahwasannya pengumpulan uang dan barang jangka waktunya hanya 3 bulan dan untuk penambahan waktunya 1 bulan. 3 bulan itu adalah dipergunakan untuk pengobatan mata Agus, dan apabila selama 3 bulan itu sudah digunakan atau belum digunakan, itu bisa diperpanjang 1 bulan untuk penerima manfaat lainnya. Makanya saya mendukung tentang pengacaranya donatur, yaitu yang dipimpin oleh Adinda Pablo. Itu sudah saya bikin Adinda Pablo, tapi ketika saya sudah bikin selalu saya berikan pada saat saya menjadi ketua tim 3, tapi tidak pernah digubris. Cuma saya nggak pernah putus asa, selalu saya bagikan ilmu saya di komal-komal. Contoh di komal bank faktual ya, selalu sama. Ada undang-undang tentang pengumpulan uang atau barang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, di mana yang berhak untuk mengumpulkan uang dan barang itu adalah ormas atau yayasan. Dan kemudian ada Undang-Undang tentang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang tata cara sebagai yayasan punya legalitas gitu ya, seperti ke Kumham, kemudian notaris dan sebagainya. Dan ada perintah di Undang-Undang Yayasan bahwa yayasan wajib hukumnya untuk diaudit di akuntan publik. Tapi mengacu tata cara laksana pengumpul uang dan barang ini kepada Permensos nomor 8 tahun 2021, khususnya di pasal 14 dan 15 yang mengatakan tentang pengumpulan uang dan barang itu berupa program ya. Program ini jangka waktu 3 bulan. Contoh pengumpulan untuk pengobatan mata Agus dan bisa diperpanjang 1 bulan untuk penerima manfaat lainnya apabila sudah selesai digunakan ataupun belum digunakan gitu. Dan di pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Permensos ini Peraturan Menteri Sosial ini adalah perintahnya untuk melaporkan secara berkala tentang pengumpulan uang dan barang ini dan juga didokumentasikan. Itu semua tinjauan yuridis saya sudah saya paparkan di komal-komal sebelumnya, Adinda Pablo. Dan saya rasa semoga manfaat gitu, karena ini sebenarnya hal yang simple. Dan kembali lagi bahwa Bang Pablo juga pada saat telepon saya, memang saya lagi sakit keadaannya pada saat itu tidak bisa untuk bertemu, tapi dari Makassar saya pulang malam pun saya tetap bertemu Adinda Pablo dan saya mendukung gitu. Yang jelas saya tidak pernah bermaksud untuk membuat huru hara
bisa ya, apalagi untuk membuat suatu rangkaian peristiwa agar peristiwa ini ramai atau saya pansos. Saya pikir saya tidak perlu pansos karena yang saya ingin berikan kepada masyarakat netizen itu adalah edukasi hukum, bahwa perkara ini menyangkut kepada 2 undang-undang dan 1 Permensos. Itu saja. Tapi jelas apa yang dilakukan oleh Adinda Pablo dengan gerakannya membuat gugatan terhadap 3 pihak ya, yaitu yayasan, kemudian Agus dan donatur sebagai penggugat, ini adalah hal yang luar biasa dan saya harap ini bisa menghentikan semua spekulasi masyarakat lah tentang mau dibawa kemana donasi ini dan akan seperti apa. Yang jelas kita disuguhkan oleh Kemensos sendiri yang menyatakan bahwa ini akan kembali ke pengobatan Agus karena memang sudah sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Permensos nomor 8 tahun 2021, di mana memang wajib untuk peruntukannya. Apabila bukan peruntukannya nggak boleh, harus peruntukannya, dan itu sedang dilaksanakan oleh pihaknya donatur yang dipimpin oleh Pablo. Saya rasa saya juga tidak akan menyerang Novi, tapi alasan saya keluar kan selalu dipertanyakan. Bahkan katanya saya pansos loh Adinda Pablo. Saya yakin saya nggak perlu pansos untuk menjadi seorang saya, karena saya selalu sebelum adanya kasus Agus ini saya sudah ada di Komal TikTok 2 tahun yang lampau ya. Saya selalu memberikan edukasi baik itu saat Pilpres dan di dunia hukum ya. Ada kasus Vina, kasus Cirebon, kasus-kasus yang lain saya selalu memberikan edukasi hukum. Dan kepada para netizen yang bilang saya pansos, ya alhamdulillah lah. Semoga dosa saya berkurang lah, karena saya pikir saya mungkin langka ya perempuan pengacara yang mau turun gitu, tapi saya tidak akan menyerah ya. Saya tidak akan mental saya jatuh karena omongan orang lain, karena tidak semua orang bisa kita bilang yes atau bisa kita senangi hatinya, karena hukum itu harus tegak lurus, hukum itu harus sesuai dengan apa yang tertulis kan gitu. Tapi yang jelas Adinda Pablo tetap jalan, saya tetap dukung. Bismillahirrahmanirrahim, semua selesai dengan damai dan penerima manfaat dapat segera diobati, dan penerima manfaat lainnya ketika ada sisa dari kasus Agus ini bisa bermanfaat juga bagi yang lainnya. Itu aja host. Adinda Pablo, Adinda Firdaus, Bang Ul, dan semuanya. Terima kasih. Ya. Oke. Pablo, gue minta maaf sama lu ya. Minta maaf yang sebesar-besarnya Pablo. Kalau gue udah ngecewain lu, oke? Sahabat lu. Oke. Oke. Bapak Ya, jadi ya. Saya mau menanya, mewakili juga dari teman-teman netizen selama ini banyak mempertanyakan mengenai uang donatur. Maksudnya gini, abangku, punten mudah-mudahan ada jawaban. Seandainya terjadi nanti perdamaian, ya terjadi perdamaian, oke lah uang tersebut peruntukannya buat pengobatan mata Agus. 1,3 miliar yang tersisa. Seandainya pengobatan itu hanya memakai angka 1 miliar, berarti masih ada sisa 3 miliar. Sisanya itu apakah tetap ke Agus atau bagaimana Bang Pablo? Izin punten, ini juga banyak dipertanyakan teman-teman netizen, bahkan sudah menjadi suatu perdebatan juga di Komal-Komal. Mungkin ada jawaban Abangku tadi, punten. Ya, sebelum saya jawab ke sana, itulah makanya kan saya bilang bahwa Kak Sil ini adalah orang yang luar biasa, pemaparan hukumnya sangat luar biasa. Jadi Kak Sil ini sama saya ini udah nyambung ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, nyambung ini. Meskipun kita baru ketemu 1 kali, tapi hati kita itu sudah sudah bersatu sebenarnya. Maka kemarin saya ngomong sama Kak Sil, ayo Kak Sil adalah orang luar biasa, yuk kita gabung di Kuasa Donatur, bantu saya, karena kami ini sekalipun kami ini punya jam terbang, tapi jika kita bersama-sama melakukan gugatan ini, bersama-sama melaksanakan proses hukum ini, saya yakin segala sesuatu itu akan lebih terasa ringan daripada kami bekerja dengan keadaan yang saat ini terbatas kemampuan kami sebagai seorang manusia. Itu sih sebenarnya, dan saya harap dengan Kak Sil mundur, jangan ada yang membuli ataupun yang menghujat ataupun mengatakan bahwa Kak Sil pansos. Saya